100% Islam di Tataristan itu. Presidennya Islam, namanya Rustam. Kalau di depan masjid ada taman, apa duduk-duduk, di sana ada danau. Begitu maghrib, anak-anak yang sedang pacaran sholat semua itu. Tahu wudhu entah enggak lah. Sholatnya pendek, yang laki perempuan sholat pendek. Ya pokoknya sholat lah. Jadi bagaimanapun masih ngaku Islam. Tadi dilarang sholat, dilarang agama, dilarang membangun keluarga. Jadi kalau kawin itu anaknya diambil negara. Kita punya anaknya diambil negara, yang melihara negara. Anak itu nggak kenal bapak. Nanti kerja, kalau besar ya sekolah, kalau sekolah kan terus kerja. Semua milik negara. Seseorang atau pribadi tidak boleh memiliki apa-apa. Rumah, tanah, apa miliknya negara. Anak pun milik negara. Jadi anak nggak kenal orang tuanya. Itu namanya komunis gitu namanya. Itu filsafatnya Karl Marx. Sekarang sudah bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada semangat berlomba-lomba. Jadi kepala, mandor, direktur gajinya sama dengan yang anak buah, dengan karyawan biasa. Sama. Pakaiannya sama. Mobil angkutannya sama. Walaupun kepala, sama dengan anak buah. Lama-lama tidak ada kompetisi, tidak ada apa? Tidak ada semangat ingin berlomba-lomba. Akhirnya bangkrut ekonominya, bangkrut industrinya. Sampai beli gandum dari Saudi yang padang pasir malah bisa jual gandum ke Soviet waktu itu. Bubarlah Soviet ketika presidennya siapa? Gorbachev. Sekarang udah bukan komunis lagi, itu namanya negara sosialis. Itu murni seperti itu. Nah, sekarang di Cina itu sekarang tanah milik negara, nggak boleh orang punya tanah. Tapi di atas tanah milik negara silahkan. Kamu punya rumah, kamu punya apa, perusahaan, kamu punya pabrik, kamu punya hotel, tanahnya milik negara. Lalu kalau tidak begitu, nanti orang berlomba-lombanya kebablasan. Seperti di Indonesia, ada orang punya tanah 2 juta hektar. Oji punya, ini namanya kesenjangan yang luar biasa namanya. Kesenjangan yang luar biasa. 2 juta hektar, bukan 200 hektar, bukan 20.000 hektar. Berapa? 2 hektar. Ada yang punya tanah 1 juta, ada 500.000. Masya Allah. Kita di sini pesantren ini 1 hektar kurang. Mereka Cina konglomerat itu 2 juta hektar tanahnya. Jadi ini menjadikan gap sosial yang sangat lebar, menyebabkan cemburu. Paham nggak? Kamu cemburu nggak? Ngiri nggak? Ngiri kan? Kalau di Cina nggak, tanah milik negara. Kamu boleh bangun pabrik, bangun hotel, bangun perusahaan lah, bangun rumah di atas tanah miliknya negara. Sehingga orang tuh sama punya tanahnya, nggak ada yang banyak, nggak ada yang sedikit. Maju sekali Cina sekarang. Orang boleh beragama, Islam silakan, Kristen silakan, Buddha silakan, asal jangan pidato di luar tempat ibadat. Kalau di luar ibadat nanti Allahu Akbar nantinya. Jadi kafir gitu nanti. Nah, faqalu, maka ketiga utusan itu ba'da taqwiyatihim, setelah mereka diperkuat, mereka mengatakan begini, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami berdua ini, sesungguhnya kami berdua utusan kepada kamu sekalian, minallahi, dari Allah, utusannya Allah. Fawahidu, maka bertauhidlah kamu sekalian kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah. Qala al-mufassirun, ba'atha Isa alaihi salam, Nabi Isa mengutus Rasulaini, 2 utusan, minal hawariyin, dari sahabatnya Nabi Isa, ila madinati Antioquia,
diutus ke kota Antioquia. Falamma qurba, maka ketika dua orang itu dekat minal madinati, dari kota tersebut, ro'aya, berdua melihat syaikhon, orang tua, yar'a, menggembala ghonaman, kambing. Dua orang menuju kota Antioquia, utusannya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum masuk kota melihat ada orang tua lagi menggembala kambing. Kambing itu bahasa Arabnya ghanam. Untung, dagang untung atau dapat keuntungan namanya ghanimah. Ya, orang yang menggembala kambing itu dapat keuntungan. Nabi Isa gembala kambing. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi gembala kambing. Itu ada berkahnya. Ada barokahnya. Al-ghanam, ghanimah. Melihat ada seorang tua yang menggembala kambing di luar kota. Wahwa, namanya orang tua itu, wahwa syekh itu namanya Habib An-Najjar, sahib Yasin. Fasallama, maka dua utusan dari salam kepada orang tua itu, alaihi assalamualaikum. Faqala syekh lahuma, orang tua yang gembala kambing berkata kepada dua utusan itu, man antuma, siapa kamu berdua ini? Faqala, dua orang menjawab, nahnu Rasulullah Isa alaihi salam, kami berdua adalah utusannya Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin. Ayah gak punya, rumah gak punya, bantal gak punya, tikar gak punya, masih kayak kamu masih. Saudara nggak punya. Orang kalau punya saudara kan kaya tuh. Oh, punya kakak, oh punya adik, oh punya paman, itu ya. Nabi Isa ayah nggak punya, kakak nggak punya, adik nggak punya, masih kaya kamu. Minimal kamu punya kakak, punya adik, punya saudara. Berdua Rasul tadi jawab, kami adalah berdua ini utusannya Nabiullah Isa alaihi salam. Datang kemari untuk apa tujuannya? Nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Nad'ukum, kami mengajak kamu sekalian, wahai penduduk seluruh masyarakat kota Antioquia, min ibadatil awthan, meninggalkan menyembah berhala, ila ibadatir rahman, pindah menyembah Allah. Jadi ada dua asmaul husna yang kalau kita memanggil harus ada mudhofnya. Abdurrahman, gak boleh Rahman sini, gak boleh. Tapi kalau lainnya boleh. Abdurrahim, Rahim sini. Abdul Karim, Karim sini. Tapi kalau Abdurrahman gak boleh ya, gak boleh ya. Rahman sini gak boleh. Harus apa? Harus Durrahman. Hambanya Allah. Hambanya harus ada. Beda dengan ada orang namanya Abdul Karim. Karim sini nggak apa-apa. Karim maknanya orang yang mulia, orang yang dermawan lah. Aziz sini orang mulia, gitu ya. Latif sini, pada Abdul Latif namanya. Latif sini boleh. Tapi kalau Rahman sini tidak, sama dengan Abdullah. Boleh nggak? Allah sini. Gimana manggilnya? Gimana manggilnya? Gimana manggilnya orang kerangkeng? Dulah, Sidul. Tapi daripada Allah lebih baik Dulah. Abdul, hambanya Allah. Dibuang hambanya, tinggal Allah sini, nggak boleh. Sama dengan Abdurrahman. Abdulnya nggak disebut, Rahman sini, nggak boleh. Tapi kalau lainnya boleh, lainnya. Mau Latif, Karim, Rahim, Malik, Salam, Abdul Salam panggilnya Salam ini boleh. Tapi kalau Rahman nggak boleh ya. Minimal apa panggilnya apa? Abdullah panggilnya nggak boleh bersalah itu. Abdullah panggilnya Abdullah, Sidul. Jadi daripada Allah lebih baik panggil Sidul lebih baik. Ya salah juga dipanggil Sidul nggak salah, bahasa Arabnya salah. Sidul. Dul.
Pada Abdul namanya dipanggil gimana? Abdul. Kami datang kemari untuk mengajak kamu sekalian meninggalkan menyembah berhala agar kamu menyembah Ar-Rahman. Faqala Syekh, si Habib An-Najjar, orang tua yang sedang gembala kambing, berkata, Ama'aku ayah, kamu bawa apa? Bawa bukti apa? Ngaku jadi Rasul, apa buktinya? Ada nggak bukti-buktinya? Kamu ngaku Rasul. Ama'akuma, apakah bersama kamu berdua ayah ada bukti? Faqala, maka dua orang itu jawab, na'am, nashfil marid, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Baru berakmah, kami bisa mengobati orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Wal abros, dan orang yang kena lepra. Wa nuhil mauta, dan kami bisa menghidupkan orang mati biidznillah. Kata dua utusan, saya punya mukjizat atau punya ayat, punya tanda bukti bahwa saya ini utusan Allah, tidak bohong. Saya bisa ngobatin orang buta, orang lepra, orang kena lepra. Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kalau Oji bisa hidup orang mati, gak takut lah, nanti orang mati hidup lagi. Nakutkan juga sih. Faqala Syekh, si Syekh siapa namanya tadi? Syekh siapa? Jawab, Syekh siapa? Habib An-Najjar. Supaya jangan ngantuk, jawab yang keras. Siapa namanya? Dan kalau orang ngaji itu ngantuk karena duduk di atasnya sayapnya malaikat. Ya malaikatnya seneng didudukin. Nah, jadi maunya ngantuk karena empuk. Kalau kamu main remi, duduk di sayapnya iblis. Jadi melek terus. Di atas sayapnya malaikat enak. Maunya ngantuk. Faqala Syekh, maka Habib An-Najjar menjawab, innali ibnan, sesungguhnya saya punya anak laki-laki maridon, sedang sakit. Mundu sinin, sudah bertahun-tahun sakit. Qala, si dua utusan berkata lahu kepada Habib An-Najjar, intalik bina, ayo mana anak kamu mana? Saya berangkatlah, kalau itu berangkatlah bina bawa saya. Ayo kami berdua dibawa mana? Anak kamu yang sakit mana? Hatta nattali'a, agar saya melihat ala halihi, keadaannya anak kamu. Fa'atas Syekh bihima, maka Syekh membawa dua orang utusan itu ila manzilihi, ke rumahnya. Famasaha, maka mengusap-usap dua orang itu ibnahu, anak Syekh yang sedang marid, yang sedang sakit sudah bertahun-tahun. Faqama biidnillahi ta'ala, maka si anak yang sakit berdiri atas izin Allah. Ini namanya mukjizat. Kalau nabi, kalau wali namanya karamah. Kalau ulama namanya, kalau kamu kebetulan. Kalau kamu kebetulan, doanya kebetulan mustajab. Ya kadang-kadang kalau lagi ngepasin. Sahihan, sembuh. Faqama binillah sahihan, sehat. Fa'amana Habib, maka Habib Syekh tadi, Habib An-Najjar penggembala kambing, beriman bihima, pada dua utusan itu. Fafasha, maka tersiar al-khobar, berita ada orang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dokter luar biasa ini, pegang sembuh. Fil Madinati, dalam kota. Fafasha, maka tersebar al-khobar fil Madinati, di kota Antakya. Wa syafallah, dan Allah menyembuhkan ala aidihima, melalui tangannya dua orang tadi, tangannya dua Rasul tadi, kathiran, orang banyak, minal mardo, dari orang-orang yang sakit. Wah, di kota banyak orang sakit sembuh semuanya biidznillah.
Dah. Wa fi riwayatin, satu riwayat, kana syaikhu, si Habib ini a'ma, buta orangnya. Fada'ayahu, maka dua orang utusan tadi berdoa mendoakan syekh ini. Fakana basiran, maka tiba-tiba basiran melihat biidznillah ta'ala. Ini orang bisa nggak percaya orangnya, ya orang menurut filsafat Aristoteles segala hal itu bisa terjadi pasti ada sebab akan melahirkan akibat. Namanya hukum kausalitas. Nggak mungkin tanpa sebab terjadi. Itu filsafat. Imam Ghazali menentang Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kita ini dipenjara oleh adat atau kebiasaan yang terjadi setiap hari. Setiap hari kita melihat kalau ada kertas bersentuhan dengan api terbakar. Setiap hari yang dilihat itu. Jadi akhirnya apa? Kita yang mengatakan, oh, api yang membakar. Karena apilah maka kertas ini terbakar. Ya, it's okay itu, it's okay. Kata yang Ghazali, tidak. Itu hanya karena kita tiap hari melihat itu, maka seakan-akan api yang membakar. Padahal yang membakar adalah, yang bisa membakar adalah Allah. Jawab adalah Allah. Api itu hanya sarana. Ada api yang gak membakar. Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Allah berkata, Allah berfirman, gimana? Uni bardaw wasalama. Itu kalau enggak, jadilah api dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Kalau tidak ada kata-kata dan menyelamatkan, niscaya Ibrahim mati kedinginan oleh api. Untung Allah mengatakannya wasalaman, dingin yang menyelamatkan. Seandainya, misalnya, ini tafsirnya Imam Ghazali, sampai segitu Imam Ghazali, api itu bisa mendinginkan biidznillah. Jadi seandainya tidak ada kata wasalaman, niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Itu Imam Ghazali melawan filsafatnya Aris. Jadi kalau ada orang di padang pasir mati, itu bukan karena nggak minum. Misalnya padang pasir nggak ada air, kehaus, mati orang itu. Bukan karena nggak minum, ya karena Allah mencabut nyawanya. Itu Imam Ghazali. Maka orang yang nggak senang Imam Ghazali, orang yang tidak senang seperti Dr. Zaki Mubarak dari Mesir itu, Imam Ghazali penyebab utama mundurnya umat Islam. Waduh, Imam Ghazali itu. Imam Ghazali maksudnya gini, ya betul, sebab akibat betul, tapi tidak satu-satunya atau bukan hakikatnya. Hakikatnya semua adalah Allah. Hanya api mendekati kertas terbakar, haus minum ya seger, lapar makan ya kenyang. Itu kan tiap hari seperti itu. Tapi sebenarnya menentukan itu Allah. Buktinya, nah ini buktinya, hubungan antara roh dengan badan, antara roh dengan badan. Apakah hubungan kausalitas? Apa karena ada roh kemudian ada badan? Enggak. Disebabkan ada roh maka ada badan. Enggak ada hubungannya. Paham betul? Atau dibalik, apa karena ada badan maka ada roh? Karena sudah lahir badan, bayi itu badan, ya fisik lah, maka ada roh. Apa roh itu disebabkan ada badan? Adanya roh apa disebabkan oleh badan? Bukan. Adanya badan apa disebabkan oleh roh? Tidak. Wah, Aristoteles kalah itu. Aristoteles kalah, mentok itu. Kitabnya namanya apa? Muzdal namanya Tahafutul Falasifah. Ditentang oleh Ibn Rushd dari Spanyol, dari Andalus. Ghazali salah itu, cara berpikirnya Ghazali itu salah. Semua juga mengakui ada Tuhan yang menentukan, tapi Ghazali terlalu fatal, terlalu fatalistik. Maka
Tahafutul falasifah, kekeliruan para filsafat, oleh Ibn Rushd ditentang lagi. Tahafut. Kekeliruannya Imam Ghazali dalam kitab tahafut. Kalau kamu mau bikin lagi silakan. Tahafut. Jadi nyalakan siapa? Nyalakan Ibn Rushd. Paham nggak? Imam Ghazali menyalahkan Aristoteles, kitabnya namanya Tahafutul Falasifah. Ibn Rushd belain filsafat, belain falasifah. Imam Ghazali salahkan, kita tahafut. Nah, Oji mau belain Ghazali, namanya tahafut. Dah. Wa kana fiha malikun. Nah, di Antokia itu ada penguasa setingkat gubernur atau apalah, wali kota. Yuqalahu Aftihis kalau di sejarah. Aftihis. Namanya siapa namanya? Aftihis. Siapa namanya? Aftihis. Wa kana min kibari muluki Yunan. Termasuk salah satu raja atau gubernur yang besar, yang berwibawa di negara Yunani, Greek. Sekarang namanya apa? Greek. Dulu namanya Yunan. Sekarang negaranya bangkrut. Negara Eropa yang bangkrut ekonominya Yunani. Gaji pegawai aja nggak mampu. Bangkrut. Walaupun negara Aristoteles, Socrates, Plato. Eropa yang paling miskin sekarang, malah bangkrut, bukannya miskin. Wa kana Aftihis tadi min kibari muluki Yunan, termasuk penguasa besar di negara Yunani. Min abadatil asnam, termasuk orang yang menyembah berhala. Fa'atal khabara ilaihi, maka sampailah berita ada dua orang asing bisa menyembuhkan orang sakit. Fada'a, maka Aftihis tadi memanggil hadaini, dua orang utusan tadi. Faqala, man antuma, siapa kamu berdua ini? Qala nahnu rasulan min Isa alaihissalam. Kami ini utusannya Sayyidina Isa. Dua orang kami ini, berdua ini utusannya Sayyidina Isa. Qala Malik, Aftihis berkata, "Wabi majituma." Bawa apa kamu datang kemari? Membawa apa kamu berdua datang kemari? Qala linad'uka min ibadati ma la yasma wa la yubsir ila ibadi man yasma wa yubsir. Saya datang kemari mengajak Anda agar Anda meninggalkan ibadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, agar menyembah zat atau Tuhan yang mendengar dan yang melihat. Kami datang kemari. Kan kalau kita jalan-jalan di Borobudur aja, pernah aja Borobudur, Jogja, Candi itu ada orang banyak jual Tuhan kan. Ini untuk apa? Pelaris supaya dagangnya laku. Ini untuk kekayaan. Loh, kamu nggak kaya Bu yang dagang tuh loh. Jual Tuhan supaya bisa jadi orang kaya. Yang jualnya nggak kaya, jualnya gimana sih? Jual kaya dong, jual nih. Saya bisa kaya karena punya ini nih. Ayo beli, biar kamu kaya seperti saya. Jual Tuhan untuk kekayaan, yang jual gimana sih? Jual untuk penglaris, tapi dia sendiri dagangnya nggak laris. Jual itu supaya laku cepet kawin, dia nggak laku-laku, janda tua. Coba dagang nih, ini saya pegang Tuhan, wah saya banyak yang mencintai, saya banyak pacarnya, pantas tuh. Enggak, jualnya Tuhan yang bisa menarik simpati orang, dia sendiri nggak kawin-kawin, nggak laku-laku sampai tua. Itu nggak dipakai kan? Ya batu dapat bikin sendiri, atau dapatnya manusia lah. Batu bikin manusia, lagi disembah. Dulu malah zaman jahiliyah ada. Berhalanya dibuat dari dodol korma. Disembah. Pas di perjalanan kormanya habis, lapar, Tuhan dimakan.
adalah manusia. Tapi Masya Allah, yang namanya hidayah, yang namanya hidayah itu dari Allah. Yang percaya pada gitu itu, yang percaya pada batu itu, ya dokter, ya insinyur, ya profesor, yang otaknya cerdas, ya orang Hindu kan. Yang dokter juga banyak, insinyur juga banyak kan. Percaya, ya sulit namanya. Al-huda hudallah, petunjuk itu petunjuk dari Allah. Alhamdulillah kamu kaya apa, entah kaya apa, menjadi orang Islam yang bisa berpikir lah. Mereka dokter, insinyur, intelek, guru besar, profesor. Batu dibikin, dipesan ya. Pesannya bikin Tuhan yang bagus ya. Disembah, dikasih bunga, dikasih sesajen tiap pagi. Coba. Itu di Denpasar saja. Kalau tukang sapu libur 3 hari, tumpukan sampah itu di Denpasar. Sampahnya bunga. Ini kalau pagi ini nih, ayo ibu-ibu, ya dipesan oleh saya, oleh kamu misalnya, ya saya bunga 2 atau 3 di pocong rumah saya 3 tuh. Tiap pagi tuh. Halo. Sembahyang itu sembayangnya itu, sajen namanya. Kalau 3 hari tukang sapu libur, Denpasar tumpukan sampah bunga, bunganya macam 5, supaya apa? Harmonis dengan 5, dengan Tuhan, dengan alam, dengan apa itulah, dengan sama makhluk, supaya harmonis hubungannya baik dengan 5 yang ada. Ya. Ya Alhamdulillah kamu jadi orang Islam, walaupun Islamnya kayak Oji gini. Maka agama yang mendorong kita berpikir, agama Islam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang alam taro, apakah kamu gak melihat gitu. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba lihat, coba berpikir maksudnya. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, apa kamu gak berakal? Jadi, Quran itu mendorong kita agar berpikir. Jadi, kalau kitab yang lain tidak. Agama Hindu itu orang kecil gak usah baca kitab suci. Yang baca kitab suci Brahma, pendetanya saja, kiainya. Orang kecil gak usah ikut. Nah, Islam tidak. Semua orang Islam harus bisa minimal baca Al-Fatihah. Jadi baca kitab suci Quran itu sama saja, dari kiai, profesor dengan tukang sampah, tukang pemulung sama. Kalau sholat baca Al-Fatihah. Jadi kalau Hindu itu ada 4 kasta: Brahma, Satria, Sudra, Varya. Yang 2 di bawah ini Sudra Varya tidak boleh baca kitab suci. Gak boleh tanya agama, tanya gak boleh. Menurut aja lah. Gak boleh tanya Ustaz, gak boleh. Tanya Ustaz, gak boleh. Orang kecil gak boleh tanya-tanya. Udah nurut aja. Dan tidak boleh, di Jawa ini, menggunakan kata ingsun. Ingsun raja, ingsun. Kalau orang kecil kamu ini kawulo. Kalau itu apa artinya? Budak. Sampean dalam. Apa sampean dalam tuh? Debu yang ada di kakimu. Jadi kalau kamu sama raja sini, raja duduk sini, terus kamu sampean dalam, ternyata saya adalah debu yang ada di kakimu. Coba ngomong ingsun gak boleh, ingsun tuh raja. Datang agama Islam, kayaknya ngajarin nawaitul wudu'a, nawaitu niat sopo. Masya Allah, seumur-umur baru boleh ngomong ingsun setelah masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nggak boleh nih ngomong ingsun, nggak mungkin. Setelah masuk Islam, mulut saya seumur-umur boleh ngomong ingsun. Usolli, niat sholat sopo. Masya Allah. Kalau tetap di agama Hindu nggak bakal ketemu dengan kata ingsun, nggak bakal ketemu. Artinya apa? Artinya masyarakat Jawa merasa diwongke, merasa orangkan, merasa ada harga dirinya, eksistensinya. Setelah masuk kalau nggak masuk Islam nggak ada harganya. Masuk Islam ada harganya. Sama dengan raja, ingsun sama. Raja usoli sholat sopo ingsun. Kita juga usoli sholat sopo ingsun. Jadi berbondong-bondonglah masyarakat Hindu Jawa masuk Islam.
hanya 50 tahun Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa dan sekitarnya hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 Majapahit bubar, Pajajaran bubar, Sriwijaya bubar tanpa ada peperangan, tanpa ada demonstrasi, tanpa ada sholat di Monas. Islam sendiri cuma. Nah, itu tadi ketika rakyatnya boleh ngomong ingsun, boleh baca kitab suci, berbondong-bondong ikut Demak, ikut Islam. Nah, Raja Brawijaya V sendiri punya istri Cina muslimah namanya Subacu Banci, punya anak laki-laki namanya Jinbun. Kemudian masuk Islam di tangan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel, jadi Raja Demak, pertama kali Raja Islam di Jawa, namanya Raden Fatah alias Jin, putra Brawijaya V. Loh, orang Jawa, orang Hindu ikut Demak meninggalkan Majapahit. Lama-lama raja bapaknya ini sendirian, saya sendirian rakyat. Akhirnya lama-lama bapaknya masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, bubarlah, tamatlah riwayatnya Imperium Majapahit, kerajaan Mojonyong. Dulu pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada, kan gitu ya, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, Majapahit semua itu. Bubar diapakan? Karpe dewe, bubar dengan sendi. Orang Jawa mengatakan ilang sirno kertaneng bumi, hilang sirna ditelan. Nggak ada yang bom, nggak ada yang demo, nggak ada yang nyerang, bubar karpe dewe. Ilmunya mana? Ilmunya orang Jawa yang kata sakti, orang Hindu ilmunya bisa terbang, bisa ngilang. Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi kalau santri Oji ya gedobros gitu. Mainnya main doa, kiai menang doanya. Sunan Kalijaga tuh selalu bawa jago. Ayo diadu jagonya. Ayo kalau saya kalah, saya masuk agama kamu. Kalau kamu kan Islam ya, iya menang. Jadi menang terus jagonya Sunan Kalijaga. Kalau Pajajaran gara-gara kutilang, gara-gara kuning tinggi langsing. Dari selatan mendengar ada agama baru Islam dibawa oleh Syekh Kuro di Rengas Dengklok, namanya Syekh Hasanuddin, orang Cina itu, Cina Muslim, kiai malah Syekh Kuro itu qori, ahli kiroat, suaranya enak. Saya bunuh itu, siapa yang orangnya bawa agama baru, agamanya Buddha kalau Pajajaran, kalau Majapahit Hindu. Sampai di Rengas Dengklok ada kutilang baca Quran, kutilang baca Quran, kuning langsing, tidak gembrot, bulat, pesek lah akhirnya tadi mau bunuh, jatuh cinta, tergila-gila, namanya Subang Larang, malah ngelamar jadinya sama kiainya itu. Subang Larang anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Dulu Cirebon banyak orang cantik dulu. Ngelamar kata Syekur, ya masuk Islam dulu kalau mau kawin murid saya. Ya udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, kawin tuh nggak asal kawin. Apa mas kawinnya? Lintang kerti tasbeh, bintang yang diikat lah. Ya udah saya mau cari lintang kerti, nggak ada di sini. Ada di mana? Di Mekah sana. Ya udah saya mau berangkat ke Mekah. Sampai sudah kelepak-kelepak itu, udah cinta banget sama kutilang itu, udah tergila-gila udah saya mau cari, mau ambil ke Mekah. Keluar dari rumah, hong. Biasanya bisa terbang kalau bilang hong biasanya. Gak bisa. Sekali lagi hong, gak bisa. Kata Syekh Kuro, kamu sudah Islam, kalau mau terbang Bismillahirrahmanirrahim baru hong. Wah nurut dia. Bismillahirrahmanirrahim hong.
sampai ke Mekah. Tidak lama datang bawa tasbih. Percaya nggak? Ya, percaya silahkan, nggak apa-apa. Tapi akhirnya kerajaan Pajajaran hilang, menjadi Islam semua kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Badui di Malimping, Lebak. Tidak mau masuk Islam, tapi tidak mengganggu Islam. Agamanya namanya Karuhunan. Ini harus tahu sejarah, harus tahu. Yang namanya sejarah peradaban, kita mau menceritakan Nabi Muhammad lahir. Sebelumnya diceritakan dulu. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita cerita atau baca atau tahu tentang Nabi Muhammad lahir, Nabi lahir, ya pasti ceritanya pasukan gajah nyerang Ka'bah, berhala ratusan berhala disembah, kelakuannya orang Arab kalau punya anak perempuan ditanam hidup-hidup. Pokoknya jahiliyahnya diceritakan enggak? Baru Abu Jahal kelakuannya kayak gini. Perang terus antara satu suku yang lain, perang Fijar 40 tahun waktu zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad, baru sejarah Islam masuk. Paham nggak? Kalau baca sejarah harus begitu. Nah di Jawa mau bicara Islam, yang dongeng itu dulu, dongeng kutilan, dongeng berhala dulu, baru cerita Sunan Gunung Jati datang, Sunan Ampel datang, gitu. Namanya sejarah peradaban. Jadi tidak mungkin kita bicara Islam, sejarah Islam di Indonesia langsung Islam datang, ya nggak mungkin. Harus cerita dari Majapahit dulu, kan itu ya. Pajajaran dulu, Majapahit itu apa? Kerajaan besar. Siapa raja paling besar? Gajah Mada, Hayam Wuruk, patinya paling terkenal Gajah Mada. Kekuasaannya sampai melebar luas sampai ke Malaysia, Sri Lanka, Filipina Selatan, semua dulu Majapahit. Gitu loh cerita tuh. Datang Islam, gitu loh. Mah cerita ujung-ujung datang kiai pakai gamis, Allah Akbar. Takbir ya takbir. Lari semua malah nggak jadi Islam. Ya ini nanti cerita ini. Ada apa kamu datang ke sini? Kami akan mengajak Anda agar meninggalkan menyembah Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat, menuju atau pindah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang melihat dan mendengar. Qala Malik, raja jawab Aftikhis tadi, alana ilahun duna alihatina. Alana, apakah kami punya ilahun Tuhan yang lain duna alihatina selain Tuhan kita? Qala, dua utusan dari jawab, "Naam." Ya. Wahwa, Tuhan yang satu itu adalah man aujadaka, Tuhan yang mewujudkan kamu, wa rabbaka, dan mendidik atau mengembangkan kamu, wa alihatuka, dan sesembahan kamu. Qala, raja berkata, quma, berdiri kamu. Berdua, ayo berdiri. Hatta anzura fi amrikuma. Saya akan lihat apa nanti urusan kamu lah. Saya akan lihat dulu, saya akan pikir dulu. Fatabi'u ma'anas, maka manusia banyak, masyarakat banyak mengikuti dua orang tadi, mengikuti dari belakang. Fa'akhaduhuma, mereka menyeret dua orang itu. Wadarabuhuma, dan mereka orang-orang melempari, memukuli dua ustaz itu. Fisuki, dalam pasar, gitu. Ceritanya gitu. Ini baca Yasin apa tapi nggak ngerti ceritanya gimana nanti. Waduh, sampai Quran yang paling kotor surat, coba lihat Quran tuh kan putih, Quran putih ya kertasnya. Yang paling kotor adalah surat, Masya Allah, ludah tok isinya itu. Pernah ludah terus. Coba lihat Quran yang paling kotor, Yasin, pasti Yasin paling kotor. Untuk orang mati baca Yasin. Nah, kalau baca Yasin ya dapat pahala, insya Allah. Bacanya benar, tajwid dapat pak. Tapi syukur-syukur lebih-lebih santri takofah paham artinya, paham ceritanya, kan gitu. Apa siapa bagus bacanya,
tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti gimana ceritanya. Ya, cuma hafalan doang. Ini makanya penting ngaji tafsir penting ya, supaya kita tahu baca Yasin ngerti. Jadi ketika dibaca di sini ada, oke, ingat sejarahnya. Wadrib lahum matan nasabal qolat ijal muslimin darsalin faqad fa'azz dan faqulu. Sambil pikirannya ingat tafsirnya. Kamu udah lancar baca di atas kuburan bapak kamu lah, bacalah. Ijal faqulu inna ilaikum salun qalu. Tapi ini sambil membayangkan cerita ini ya, gitu ya. Supaya mantap. Wa fi riwayat Wahab, dan menurut ceritanya Wahab bin Munabbih, anna Isa alaihi salam, Nabi Isa ba'atha mengutus hadainir rajulaini, dua laki-laki ini, ila Antioquia menuju kota Antioquia. Fatayaha, maka berdua orang itu sampailah ke kota Antioquia. Walam yasila ila malik, tapi belum nyampe ke raja, belum nyampe beritanya lah. Fatolat muddatu maqamihima, maka lama, panjang atau lama zaman waktu dia tinggal di Antioquia itu, dua orang lama tinggal di situ. Fakharajal maliku, maka keluarlah raja suatu ketika, Aftakhis tadi keluar, dzata yaumin, suatu hari, ila sahra'i, menuju padang pasir. Begitu ada raja lewat, ada patwalnya lah, ada panpesnya, ada wing. Dua orang ngomong Allahu Akbar. Nah ini anak buah yang Habib Rizik ini. ada raja lewat, Allahu Akbar. Fakabbaro, maka takbirlah berdua itu, raja lewat tuh. Wadzakarallah, dan zikir la ilaha illallah. Faghadabal malik, raja marah. Siapa ini? Siapa sih itu? Ada suara apa sih itu? Fa'amara, maka perintah siapa Malik bihabsihima, menahan atau memenjarakanlah, mengurung, memenjarakan dua orang itu. Wa jullida kullu wahid minhuma mi'ata jaldah, setiap satu orang dari dua itu dicambuk berapa? 100 kali cambukan. Faqalu, orang-orang berkata, kadzabal mursalan, dua orang itu bohong ini, orang bohong ini. Waduriba, dan ditempelengi, dipukuli dua orang tadi. Tsumma ba'atha Isa, kemudian Isa mengutus lagi Ra'isal Hawariyin, pemimpin Hawariyin, tokoh sahabat besar lah. Wahwa namanya Syam'un, kata orang sekarang namanya apa? Syam'un kata orang sekarang apa? Simon, bahasa Arabnya Syam'un. Jadi ada kiai bisa ngobatin sakit gigi, nulis di kertas Syam'un, nanti tak dilipat, dipaku di atas pintu. Tok, sin dulu, sin, sembuh dulu, belum, pindah ke mim. Tok, belum, pindah lagi pakunya ke ain, sembuh belum. Pas terakhir ngakunya harus ngaku sembuh ya bilang sembuh. Dipaksa dulu agar bilang iya sembuh gitu bilang. Biasanya kalau saling mim aja udah sembuh. Disin dulu, dipaku di atas pintu, kertas dilipat. So, nggak sembuh belum kiai, pindah ke mim. Belum. Biasanya kalau disana ain udah sembuh, ini belum. Saya pas nun terakhir, sembuh ya. Wahwa Syam'un, Nabi Isa mengutus Ra'isal Hawariyin namanya Syam'un ala athrihima, dia di belakang atau mengikuti dua orang itu. Fadakhala Syam'un, maka masuklah Syam'un hadhil baldata, kota ini, yaitu apa, kota apa? Antioquia. Mutanakiron, sembunyi supaya orang nggak tahu lah. Mutanakir apa namanya? Mutanakir apa? Menyamar. Fadhahaba ila sijni, maka si Syam'un datang ke penjara yang di dalamnya ada dua temannya tadi. Faqala Syam'un lisajjan, maka Syam'un berkata kepada sipir, sajen.
Penjaga. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya sajjan. Yang di penjara namanya masjun. Sijin ya boleh, sijin. Yang jaga penjara, yang di penjara, penjaranya sijin. Faqala, maka berkata Syam'un lis-sajjan kepada sipir penjara penjaga, uridu an atasaddaqa 'ala mahbusain bihadhil arghifah. Saya datang ke sini hanya akan ingin sedekah. Ini ada roti kepada dua yang di penjara ini. Di dalam ada dua orang tuh yang di penjara di kerangkeng tuh. Mau saya kerangkeng tuh kerangkeng tuh penjara, kerangkeng di sana. Mak saya mau sedekah roti ini sama ini. Ya boleh. Tsumma dakhala Syam'un as-sijna, maka Syam'un masuk ke penjara. Wa ata indahuma, mendatangi dua temannya itu. Wa salam an halihi, matanya gimana ceritanya kamu ini sampai berdarah-darah gini, itu gigi kamu sampai lepas satu ya. Oh sampai aduh kamu sampai kukunya ada yang lepas itu, gimana ceritanya sampai gini. Oh ini masih bekas merah-merahnya dipukuli ya, ini dia pakai rotan. Kira-kira begitu, kira-kira. Ini makan belum boleh, ini makan. Rokok dan rokok, enggak ada orang. Wa qala qad ajjaltu ma fil amr. Kamu salah. Kamu dakwahnya terburu-buru, dakwahnya ada raja lewat, Allahu Akbar. Salah. Ya. Ini tadi saya cerita nih, salah ini sama. Syam'un mengatakan, ajjaltuma, kamu terburu-buru fil amri, dalam masalah dakwah. Falam ta'khudha al-amra birrifqi, kamu tidak mengambil sesuatu ya dakwah inilah suatu dakwah, persoalan ini dakwah ini birrifqi, dengan pelan-pelan. Faqad ashba amrakuma amra imra'atin lam talid fi shababiha fawaladat fi akhir umriha waladan faradat an takbur waladuha fi zaman qalil fat'amathu khubzan. Faqad ashba amrakuma, kamu ini seperti, kamu berdua seperti amramra'atin, seperti ceritanya perempuan lam talid, tidak pernah punya anak, fi syababiha, ketika masih mudanya, fawaladat, punya anak, fi akhir umrah, ketika sudah nenek-nenek, dari muda tidak punya anak, setelah tua punya anak. Fa'aradat, maka si nenek-nenek ini antakburo waladaha, antukabbira waladaha, ingin membesarkan anaknya dengan cepat, fi zamanin qalil, waktu yang sedikit. Fa'at amathu, maka si nenek-nenek ngasih anaknya itu khubzan, roti. Paham ceritanya nih. Kamu ini dakwah buru-buru gitu. Seperti ada orang perempuan sejak mudanya nggak punya anak, setelah tua punya anak, ingin anaknya segera besar, mumpung masih hidup lah. Nanti kalau saya mati anaknya masih kecil, jadi supaya cepat besar, bayi baru umur seminggu dikasih roti. Ini mending roti singkong supaya cepat besar. Wal mauludu, dan anak kecil yang baru lahir itu la ya'rifu, tidak tahu kaifa ya'kulu, bagaimana makan. Fabaqiyal khubzu fi batnihi, maka roti ada di perutnya. Famithlukum mithlu hadhihi, kamu berdua itu kayak ini, kayak perempuan ini. Ini Syam'un memarahi dua temannya di penjara itu. Paham enggak? Kalau ada raja lewat, Allahu Akbar. Begitu cara dakwahnya salah. Dakwah begitu. Raja lewat, Allahu Akbar. Sama seperti yang perempuan punya anak buru-buru, ingin cepat anak cepat besar, dikasih makan sambal ketoprak. Amma sami'tuma, apa kamu enggak mendengar? Annal ajalata minasyaitan, yang namanya terburu dari syaitan. Wa ta'anni, pelan-pelan, minar rahman. Al ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Keburu-buru itu kerjaannya atau perintahnya setan.
wataknya setan keburu-buru. Jadi kalau kamu apa-apa keburu-buru seperti setan nih, pelan-pelan tapi mantap, itu dari Allah. Maksudnya terprogram, teragenda, ada tahapan-tahapan, itu minar rahman. Kalau sembarang, sembrono, apa sembrono itu? Ngawur, itu minas. Tsumma kharaja Syam'un, kemudian Syam'un keluar minas sijn, dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki. Nah ini Syam'un caranya dakwah begini. Syam'un keluar dari penjara, nengok dua orang tadi, mulai pelan-pelan mendekati kanan kirinya raja, staf-stafnya raja lah, orang-orang istana. Hasyiatal itu artinya orang pinggirannya raja. Ya, tukang nyapunya dulu, nanti kepala kantornya, nanti staf khususnya itu dulu ya. Nah, sekretarisnya dulu, itu pelan-pelan, tukang sapunya dulu, tukang jaga pintunya dulu kenalin. Kemudian hatta ansubi, sehingga mereka Hasyiatul Malik, orang dekatnya itu senang dengan si Syam'un ini. Orang bagus bergaulannya, suka bawa rokok, dirokok bareng-bareng gitu kan. Bawa roti bakar, bawa ketoprak, dimakan bareng. Akhirnya senang itu orang-orang istana. Farafa'u khabarahu ilal malik. Maka si Hasyiatul Malik, orang-orang staf istana, menyampaikan berita kepada raja. Ada orang baik tiap hari datang ke sini, bawa rokok, bawa jarum coklat, bawa ketoprak, bawa kerupuk. Kadang-kadang ada petisnya segala. Ada kikil itu di bawah sini, kikil, ada buntut, sop buntut. Fada'ahu, maka si raja memanggil, bawah sini, panggil orang sini, kata raja. Warja asyaitu, lama-lama kenal dengan raja. Wa ansabihi wa akrobahu, lama-lama senang, nyaman berteman si raja itu. Raja berteman orang ini nyaman. Wa akrobahu, raja memuliakan. Ini orang pinter ini, bijak ini, arif ini. Raja senang. Tsumma qala lahu, suatu ketika ngomong si Syam'un, dzata yaumin, suatu hari. Ayyuhal malik, raja, balaghuni annaka habista fi sijn rajulain. Saya dengar kamu itu memenjarakan di dalam penjara dua orang laki-laki. Fadartauma, kamu memukuli dia berdua. Hina da'wat, ketika mereka berdua mengajak kamu ila ghairi dinika, mengajak pada agama selain agamamu. Fahal kallamtuhuma, apa kamu udah pernah ngejak ngomong dialog sama dia? Paham nggak? Lama-lama si Syam'un ngomong sama raja, saya dengar Anda memenjarakan dua orang. Ketika mereka berdua takbir lah, kemudian kamu marah, langsung dipenjara. Pernah nggak diajak ngobrol? Pernah nggak diajak? Ya coba kayak apa lah, kayak apa sih? Coba diajak ngomong-ngomong, pernah nggak? Wahal sami'ta qaulahuma, apa Anda raja pernah mendengar ucapan berdua itu? Faqal Malik, raja jawab, lah enggak pernah. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi, karena faqad hala menghalangi baini antara aku wa baina dzalikuma, dan dua orang itu, ghadabi, marahku, karena saya sudah marah sama dua orang itu. Lagi jalan ditakbiri, itu apa sih? Jadi marahnya saya itu sampai saya nggak mau ketemu dia karena saya marah. Qala Syam'un, fa in ra'aita maslahatan ud'ad'uma, kalau Anda menganggap ada baiknya, saya mau manggil berdua ya, hatta nattali'a, sehingga kita tahu alama indahuma, apa yang ada di diri berdua itu. Fa'ata bihimal malik, raja panggil berdua, panggil dua orang dalam penjara ke sini. Faqala mas, dia ada raja, dua datang dari penjara tuh. Faqala al-malik, faqala mas, Syam'un berkata, man arsalakuma ilahuna, padahal temannya, padahal pura-puranya gitu, pura-puranya. Man arsalakuma, siapa yang menyuruh kamu berdua ilahuna datang kemari? Qala, berdua jawab, Allah.
alladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarik. Pokoknya ini FPI ini terang-terang itu, kalau enggak pakai diplomasi, ngomongnya langsung aja, tembak langsung. Siapa yang menyuruh kamu datang kemari? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu. Tidak ada apa? Syarik atau syarik. Tidak sekutu bagi Allah. Jawabnya langsung itu, jawab di depan raja itu. Itu maqala Syam'un. Sifat lana sifatahu. Coba gambarkan kayak apa sih Tuhanmu itu? Coba gambarkan sifatnya kayak apa. Faqala, jawab, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkum ma yurid. Langsung aja ini. Innahu Tuhan yaf'alu yang berbuat ma yasha'u apa yang dia kehendaki, wa yahkumu dan menghakimi, menghukumi ma yuridu apa yang dia kehendaki. Waduh, pokoknya Tuhan yang maha kuasa ya. Tsumma qala Syam'un, wa ma ayatukuma, apa ayat yang kamu miliki yang membenarkan ucapanmu itu? Qala ma yatamannahu malik, apa minta apa raja? Raja mau apa? Paham nggak? Syam'unnya tanya, kamu bawa bukti apa ngaku utusan Allah itu? Apa buktinya? Dia jawab, raja minta apa? Minta saya jadikan gunung jadi emas? Apa minta saya datangkan sapi? Apa minta apa punya? Fa'amarul malik, maka raja perintah hatta ja'u bihulamin matmusil ainain. Itu panggil itu si jomblo tuh yang matanya buta. Ada orang matanya buta udah lama, panggil tuh. Wa maudu ainaikal jabhah, tempat matanya seperti dahi, jadi nggak ada matanya, bukan buta, bukan, tidak ada, ini rata, nggak ada matanya. Bukan buta, bukan. Kalau buta ada matanya tapi nggak lihat. Ini nggak, tempat matanya aja nggak ada, rata dengan dahi. Namanya siapa yang enaknya? Namanya siapa yang enaknya? Enaknya dikasih nama siapa yang enaknya? Kita kasih nama ini nggak ada namanya, kasih nama siapa namanya? Famazala, maka dua utusan tadi, dua rasul tadi, yad'uwa li rabbahuma, berdoa kepada Allah, hatta syaqqa mawdi'ul basar, membuka syaqqa, membelah tempatnya mata ini, retak. Fakhadha bunduqata ini minati ini, kemudian si rasul tadi mengambil dua bulat, dua apa ini? Dua kelereng ya. Dibikin dari tanah liat, minatin, ngambil itu. Wa fawada'ahuma, ini fawadu itu wawu itu bukan ya. Wawu ini yang salah siapa? Yang nyetaknya karena ini kan tulisnya fawada'ahuma, salah ini. Fawada'ahuma. Maka si bulatan itu, dua bulat kelereng tadi yang dari tanah liat diletakkan fi hadiqataihi, di sininya. Fasarata mukhalataini, maka dua kelereng menjadi biji mata, yabsur bihima, yang bisa melihat bihima dengan dua biji mata itu. Fata'ajjabal maliku, maka heran si raja, hebat dua orang ini, kata raja, hebat luar biasa. Dah, maliknya raja ngomong gitu, Syam'unnya ngomong gini, Syam'unnya. Faqala Syam'un lil malik, Syam'un ngomong sama raja, in sa'alta man alihatuka hatta tasna'a sun'an mithla hadha fayakul laka syaraf. Si Syam'un berkata, raja, coba ente atau anda minta pada Tuhan anda, mintalah pada Tuhan anda sehingga ente atau anda bisa berbuat seperti yang mereka buat. Paham nggak? Rajanya heran tuh, hebat ini orang matanya aja nggak ada, sekarang bisa dari tanah tempelkan situ, sekarang bisa melek jadi mata. Nah, kata saya, coba Tuhannya sampean bisa nggak berbuat kayak gitu, coba ngomong sama raja gitu. Coba Tuhannya ente coba minta pada Tuhan ente supaya bisa berbuat seperti ini, bisa nggak coba? Nah,
Fayakul kasyaraf, nanti Anda bisa menjadi orang terhormat. Walaupun dan Tuhan kamu juga terhormat. Faqala al-Malik ya Syam'un laisa li anka sirrun maktum. Bagi saya dengan kamu tidak ada rahasia Syam'un. Sudah sahabatlah saya dengan kamu ini, kata raja. Inna ilahana alladzi na'bud la yasma' wa la yabsur wa la yanfa' wa Terus terang saja Syam'un, sudah terus terang aja lah sama kamu, gak ada rahasia lah, kamu sudah lama kenal. Tuhan saya itu, Tuhan kita ini yang kita sembah tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat. Apalagi ngasih orang lain bisa melihat, dia sendiri tidak lihat. Wa kana Syam'un idza dakhala malik ala asnam yadkhul bi dukhuli wa yusalli katsiran. Wa kana Syam'un, dan Syam'un itu idza dakhala malik ketika masuk ke ruangannya raja al-asnami. Ketika raja masuk, ketika raja al-asnami di ruangan berhala tempat nyembah itu, yadkhulu, Syam'un masuk bidukhulihi, dengan masuknya raja, wa yusalli katsiran. Wah, Syam'un pura-pura ikut salat nyembah berhala. Ini cara dakwah, gini cara dakwah. Enggak Allahu Akbar tadi. Sebuah pentung itu Allahu Akbar. Ini enggak. Syam'un kenal raja, masuk ke ruangan berhala mau nyembah, ikut gini-gini lah, gini-gini. Paham gak? Ini namanya dakwah bil hikmah namanya. Wa tadarru, berdoa tadarru sama dengan rajanya itu. Hatta dhannu, sampai orang banyak menyangka, mengira anna Syam'un ala millatihim, agamanya Syam'un sama seperti agama mereka. Syam'un sama dengan agama kita itu. Seperti Sunan Kudus melarang orang Kudus, orang Islam, korban motong sapi. Kata orang Kudus yang Hindu, oh sama saja. Oh jadi agama Islam itu podo karo agamaku. Itu sama-sama menghormati sapi. Ya wis ikut Islam aja, ikut Islam Kudus saja yuk. Iya itu jadinya. Sama-sama menghormati sapi. Agamanya Islam Kudus sama dengan agama kita, menghormati sapi. Hei, ikut Islam Kudus saja yuk. Akhirnya orang Kudus, orang Pati, orang sekitar masuk Sampai sekarang kalau kamu datang ke Kudus, soto kerbau, nggak ada soto sapi. Cara Kudus, soto kerbau. Sampai sekarang padahal sudah nggak ada orang Hindu padahal. Dah. Faqal Malik bin Rasulain, raja berkata kepada dua orang Rasul tadi, in qadara ilahukuma alladhi ta'bud annahu alaihi ma'amwat amanna bih wa bikuma. Kalau Tuhan kamu berdua bisa menghidupkan orang mati, kalau jika Tuhan kamu berdua yang kamu sembah bisa menghidupkan orang mati, saya akan beriman kepada Tuhanmu dan saya akan beriman kepada kamu berdua. Qala ilahuna qadirun ala kulli syai', Tuhan kami berkuasa apa saja segala sesuatu. Faqal Malik, inna hahuna mayyitan mata mundu sab'ati ayyam wa ila akhiratihi wa inni akhartuhu. Di sini ada mayit sudah mati 7 hari. Inni akhartuhu, saya enggak langsung saya kubur. Walam adfan, dan saya tidak menguburnya hatta yarji'abuhu, karena menunggu bapaknya belum pulang. Sampai bapaknya pulang, maka Abu Ghaiban, bapaknya tidak ada. Faja'u ila mayit, maka raja, dua utusan Syam'un datang mendatangi mayit. Waqad taghayyara launuhu, rupanya sudah berubah. Ya, orang sudah 1 minggu. Faja'ala yad'uwani rabbahuma ala niyatan, maka dua orang tadi berdoa kepada Allah banter keras, Allahumma. Yang tadinya pelan-pelan sekarang keras-keras orang. Berdoa pada Allah ala niyatan, terang-terangan. Wa ja'ala Syam'un yad'u rabbahu sirran. Syam'un juga berdoa tapi pelan-pelan, enggak kelihatan. Berdoa sama aja berdoa pada Allah. Faqamal mayyitu, maka berdiri si mayit biidnillahi ta'ala. Faqala, si mayit ngomong gini, inni qadimtu sab'ata ayyam wa muttu musyrikan.
Saya mati 7 hari dan saya ketika mati musyrik. Fa'udkhiltu fi sab'ati awdiyah, maka saya dimasukkan ke 7 jurang fi minan nar, dari api. Fa'in gimana tuh? Fa'in uhadzirukum amma antum fi, maka saya akan memperingatkan kamu sekalian dari apa yang kamu percayai. Fa'aminu billah, beriman kepada Allah. Coba, yang ngomong siapa ini? Ngomong siapa? Mayit yang baru. Saya mati 7 hari. Saya dimasukkan ke jurang api. Jurang 7 lembah isinya api. Jurang isinya masih dimasukkan ke 7 jurang api. Sekarang saya ajak kamu sekalian masuk Islam, berimanlah kepada Allah, kepada Tuhannya orang ini. Nah gitu. Fa'amnu, thumma qala mayit cerita begini. Futihat abwabus samai, pintu langit dibuka. Fa idza nadartu ra'aitu syabban hasan wajhi. Begitu pintu langit dibuka, saya melihat ada orang ganteng, tampan, masih muda. Yashfa'u lihaula ats-tsalatsah. Ini orang 3 tadi minta tolong pada orang ganteng ini. Paham enggak? Saya kan dia apa namanya? Di neraka. Tiba-tiba langit membuka. Ada orang muda kan, kayak Ojilang, ganteng kayak Ojilang ya. Ganteng. Lah saya lihat si orang ganteng ini dimintai tolong oleh 3 orang tadi, Sam'un dan 2 Rasul tadi, paham nggak? Jadi si 3 orang ini berdoa minta tolong, yang nolong anak orang muda yang ganteng ini, ya malaikat, paham nggak? Faqala Malik, siapa 3 orang itu? 3 orang yang minta tolong pada orang ganteng itu siapa? Wa man tsalatsa, siapa 3 orang itu? Qala ahaduhum, nomor 1 Sam'un ini orang ini. Nomor 1 Sam'un ini yang pura-pura nyembah berhala dengan Anda. Nih Sam'un ini. Wahadani, dan 2 orang ini. Jadi yang minta 3 orang minta tolong pada orang ganteng, 3 orang ini Sam'un dan 2 orang temannya ini. Wasyara, dan si mayit itu menunjuk ila sahibai, kepada 2 temannya Sam'un. Fata'ajjabal Malik, maka Malik heran, raja heran. Walamma alima Sam'un anna qawla qad atrafi akhbarahu bil hal wa dalil Islam. Nah, raja udah heran, terbengong-bengong. Raja terbengong-bengong. Walamma alima Sam'un anna qawlahu qad athara fil Malik. Setelah Sam'un tahu bahwa omongannya mayit mempengaruhi raja, akhbarahu, Sam'un memberitahu kepada Malik bil hali, keadaan yang sebenarnya. Saya juga sebenarnya utusannya Isa alaihissalam. Saya mengajak Anda masuk Islam. Bukan rahasianya. Setelah tahu Maliknya udah mulai terbengong-bengong, bingung dia. Wada'u ila Isa fa'amanna al-Malik, maka fa'amana. Salah itu ada alifnya, salah tuh. Alifnya buang. Fa'amana, enggak ada fa'amana, enggak ada fa'amana. Maka berimanlah al-Maliku, raja, wa amana qaumuhu, dan kaumnya, rakyatnya juga beriman. Wa kafar akhir, masih ada yang kafir. Wa man lam yu'min sahha Jibril alaihim sayhahu fahlaku. Wa man lam yu'min, orang tidak beriman. Kalau rakyatnya si raja yang tidak mau beriman, gimana? Diteriakin oleh malaikat Jibril, diteriakin. Malaikat Jibril hanya teriak. Gimana? Fahalaku, maka mati semua. Jadi rakyatnya raja tadi yang beriman ada banyak, ada yang tidak beriman. Oleh malaikat Jibril diteriakin, fahalaku, mati semua. Wah, kamu teriak malaikat Jibril jadi abon. Jadi tepung kalau orang teriak malaikat Jibril. Iya. Itu cerita begitu ya, cerita tafsirnya ayat tadi. Wadrib lahum tadi. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat lagi begini. Qila inna ibnatal maliki, anak perempuannya raja tadi, tufiat mati. Faqala Sam'un, maka Sam'un berkata, ya ayyuhal malik, raja, utlub min hadainir rajulain. Sam'un yang ngomong, mintalah pada 2 orang ini, ayyuhya ibnatak,
agar dua orang ini menghidupkan anak perempuan putrimu. Fatalabal maliku, maka raja meminta dzalika, agar bisa menghidupkan, agar bisa hidup tadi, minhuma, kepada dua rasul itu. Faqoma wasolaya, berdiri si dua orang tadi, utusan tadi, sholat, wada'awa, dan berdoa, fil alaniyah, terang-terangan, wasyam'un ma'ahuma fissir, sam'un berdoa juga tapi pelan-pelan. Fa ahyallahu ta'ala al-mar'ata, Allah menghidupkan si putri yang mati tadi. Wan syaqqal qabaru, kuburannya apa? Membuka. Fa kharajat, maka anaknya raja berdiri, datang berdiri dari kubur. Ini kayak ceritanya Qais Laila ini. Tahu gak saya? Qais itu anaknya orang kaya. Laila anaknya orang kaya. Qais miskin, padahal masih sepupu, miskin, penggembala kambing lah. Wah, tapi dua orang itu jatuh cinta. Waduh, sampai syairnya luar biasa. Terkenal syair-syairnya tuh sastra bahasa Arabnya tinggi banget. Syairnya Qais dan Laila atau terjadinya tuh ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kejadian betul, bukan dongeng, bukan. Sampai Qais itu gilanya, pakainya syair tuh gilanya tuh, merindukan Laila itu. Tembok pun diciumin, diketawain orang. Kamu nyium tembok? Enggak, hakikatnya saya nyium pipinya Laila. Sekarang pulang tuh. Sama seperti kamu menghadap Ka'bah. Selalu menghadap. Apa kamu nyembah Ka'bah? Apa kamu nyembah Ka'bah? Ini menyembah Allah. Hanya itu isyarat, simbol aja Ka'bah. Kita semua sholat menghadap satu arah, yaitu Ka'bah di Mekah. Bukan nyembah Ka'bah. Sama kata Qais, saya nggak nyium tembok kok, nyium pipinya Qais. Ya sekarang pulang. Akhirnya sampai mati. Qais mati, dikubur. Malam-malam Laila keluar dengan nyanyinya dan syairnya luar biasa, keluar minggat dari rumah sampai di kuburannya, membuka kuburannya. Lailanya masuk, nutup lagi. Itu terjadi. Kalau di bahasa namanya Romeo and Juliet. Kalau di Indramayu Baridin Ratmina. Kalau di Cina Sampek Entai. Kalau di Cina Sampek Entai, setelah masuk kuburan keluar dua kupu. Jadi ini dua kupu, jadi kupu berdua. Kalau di Qais Laila nggak jadi kupu. Tapi yang penting apa? Syairnya itu, syair-syairnya itu yang luar biasa, bahasanya tinggi banget, sastra banget bahasa gitu loh. Kan ada di Pusangga Qais Laila. Difilmkan juga banyak, filmnya udah banyak. Kisah cinta Arab itu, kalau di Mesir namanya apa? Cleopatra ya. Fa ahyallahu, maka Allah menghidupkan al-mar'ata, si putri itu, wan syaqqa, dan membuka, pecahlah al-qabr, kuburannya. Fa kharajat, maka keluar si putri itu. Faqalat, putri yang keluar dari kuburan ngomong gini, aslimu, masuk Islamnya kamu sekalian. Ini pada bapaknya, pada orang-orang ngomong gitu. Fa innahuma shadiqan, si dua orang ini orang benar ini, bukan orang bohong ini. Tsumma qalat, kemudian putri berkata, adzunnukum taslamun, saya mengira kamu di Islam. Tsumma sa'alal malik, raja bapaknya tanya, midnatihi, tanya kepada putrinya itu yang sudah mati, kaifa haluki fil akhirah, ceritanya gimana kamu selama mati itu di akhirat. Qalat li sab'atu ayyam mundu ana muttu, saya udah 7 hari saya mati. Urtu ala a'mali, saya ditunjukkan amal-amal perbuatan saya. Fawajadtu nafsi kafiratan, saya mendapatkan diri saya sendiri seorang yang kafirah. Wa ba'da dzalik uzibtu, kemudian saya disiksa. Kulla yaumin fi darin minan nar, setiap hari saya dimasukkan ke neraka.
La yashbahu adzabun wahid biwahidatin. Satu siksaan kemarin beda dengan hari ini, besok juga beda, paham nggak? Selama 7 hari saya mati disiksa dengan siksaan api yang berbeda-beda, nggak sama, yang lebih panas lagi, lebih panas lagi, gitu. Falamma kuntu fi dari sabi'atin, setelah saya ke neraka yang ke-7, jauh ada orang datang biruhi dengan rohku ila jasadi, ke jasadku. Faqalu, maka orang berkata, yang bawa roh itu berkata, unzuri ilal hawai, unzuri, lihatlah wahai putri, ilal hawai, pada ke atas, ke udara, ke hawa. Fanadzartu, maka saya melihat ke atas. Waqad futihat abwabus samai, pintu langit sudah dibuka. Wa ra'aitu rajulan hasan wajhi, saya melihat ada seorang yang ganteng, madda yadahu, mengulurkan tangannya, yashfa' li haula, memberi syafaat kepada lihat oleh 3 orang ini. Faqal Malik, man thalatha, siapa yang 3 orang itu? Faqal hadha syab, ta'ni syam'un ini, wa hadha, ta'ni ini hadha rajulan ini. Thumma qalat ya abi, haula'i thalatha, 3 orang ini qad akhuduni, mengentaskan saya, menyelamatkan saya, min dhafirati, dari penjaraku, wa akhrajuni, dan mengeluarkan saya, narik saya, minan nari, dari ini 3 orang ini ayah. Fafatahu aini, maka saya buka mata saya, melek. Fara'aitu nafsi, kurangnya itu. Fara'aitu, maka saya melihat nafsi, diriku. Kalau gak ada nanti baca nafsun, nanti bacanya apa bacanya nafsi, ada yaknya, nafsi, diriku, fi hadzal makan. Begitu saya melek, ada di sini, itu loh. Tsumma talabtul ibnah minal marsuli, tsumma talabatil ibnah, tsumma talabat, maka minta al-ibnah, si anak itu, putri itu, minal marsulan, dari 2 orang utusan, ayyaruddaha ila makaniha, agar 2 orang ini, 2 utusan itu berkenan mengembalikan putri ke tempatnya semula. Faraddaha, maka dikembalikan. Fa'adat, maka kembali ila qabra, ke kuburannya. Jadi putri tadi dihidupkan, gak mau hidup terus, enakan di akhirat, di kuburan enak. Udah, maka sudah, saya kembalikan kuburan lagi, mati lagi. Iya, daripada di Jakarta macet, di kuburan gak macet, enak. Enak mana? Di Jakarta macet, panas, banjir, apalagi banyak bajingan, banyak geng motor. Kalau di kuburan ada enggak? Kamu di kubur ada enggak? Jadi enak gimana? Di dunia ini isinya problem, persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, ya enggak? Permusuhan, perang. Ya untung di sini enggak ada perang. Coba di dunia ini perang, bom. Di kuburan tidak ada. Ayo pilih mana? Ya, tadi putri tadi punya raja setelah hidup tadi dihidupkan, dia disiksa, kemudian melihat ada orang laki-laki menolong 3 orang. Lalu saya lihat, kemudian saya datang sini, hidup di sini aja, di tempat ini. Saya udah nggak mau lama lagi sini, kembalikan lagi lah. Wahai 2 utusan, tolong kembalikan lagi saya kuburan, mati lagi aja lah. Senang enak ke sana, nggak ada macet, nggak ada banjir, nggak ada peperangan, nggak ada bom. Akhirnya dikembalikan, mati lagi. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, amanat, beriman si putri itu, waruddat, dan dikembalikan ila qabriha, ke kuburannya, mati lagi lah. Wa fi riwayatin ma'amanal maliku, dalam satu riwayat si raja tadi sudah melihat mukjizat yang kayak gitu, tetap tidak beriman, bal baqiya ala kufrihi, maka tetap kafir. Begitu sampai melihat ada mujizat itu, enggak beriman. Tsumma qala al-maliku lahum, kemudian raja itu berkata kepada Syam'un dan 2 orang tadi, ma ji'tum hadzal balada illa bin nifaq, kamu datang kemari hanya munafik yang kamu bawa ini.
Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Kamu itu kesini bohong, kamu hanya manusia biasa. Allah tidak, Rahman tidak mengutus apa-apa sama kamu. Kamu datang ke sini hanya bohong. Ini nanti seterusnya begitu ceritanya. Tahu nggak cerita surat Yasin? Tahu nggak? Ya ini lagi ngaji, tahu nggak? Nah, nanti besok teruskan. Bagaimana raja tidak mau beriman, kemudian menganggap kamu bohong, datang kemari hanya bawa kebohongan. Nanti orang utusan akan jawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Mereka lagi raja dan kaumnya ngomong gini, qalu inna tatayyarna bikum, kami jadi sial gara-gara kamu. Coba penyakit banyak, banjir, apa musibah. Ketika ada orang musibah datang gara-gara kamu, jadi kita disial. La illam tantahul jumannakum wa lamassannakum minna adzabun alim. Berhenti dakwah, kalau enggak saya siksa kamu. Itu ceritanya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kesialan itu ada pada diri kamu, bukan saya yang bawa, bukan. Nantilah ceritanya besok ya. Masih panjang ceritanya, dongengnya masih panjang. Makanya enak tidur aja nih. Ngajinya sambil dongeng jadi tidur. Karena ngajinya sambil dongeng. Apalagi tidurnya di atasnya sayapnya malaikat jiwat, malaikat Jibril. Kalau main remi, main domino, duduk di atas sayapnya setan. Enak. Melek terus. Al-Fatihah. Jadi kamu kalau baca Yasin bisa membayangkan dongeng tadi, sejarahnya. Berapa ini? 3?